Selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh berjumpa dalam anugerah Tuhan. Kembali kita boleh datang pada Tuhan dengan rasa syukur kita dan membawa pujian kita di hadapannya. Mari kita buka ibadah pagi hari ini, kita pujikan. Mari kita sambut Sang Raja. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kasih dan kemurahan yang Tuhan Yesus telah limpahkan bagi kami semua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kembali kami boleh datang menghampiri hadirat Tuhan. Untuk kami bersyukur, untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan, untuk kami melayani Tuhan. Olehnya ya Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati ibadah kami pagi hari ini. Tuhan yang memimpin ibadah kami dan layakkan kami semua Tuhan, sehingga ibadah kami berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segenap pelayan Tuhan yang akan ambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Bapak Gembala yang akan melayani pemberitaan firman, Tuhan memberkati dan mengurapinya Tuhan. Dan kami semua jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, pastinya Tuhan memberkati. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan menyertainya. Dan semua peralatan yang kami pergunakan, Tuhan menyucikannya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jalannya ibadah kami pagi hari ini, di dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Dialah Allah yang layak untuk terima sembah dan puji kita, dan biarlah kemuliaannya dan kebaikannya
kita saksikan di seluruh bumi ini. Kita pujikan Allah-Ku dahsyat. Amin. Mari kita bersukacita untuk Tuhan. Kita bertepuk tangan, sebab Dialah Allah yang layak terima puji dan sembah kita. Untuk bangkit berdiri bersama, kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama kita akan sambut firman Tuhan pagi hari ini. Kita pujikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku menang saat kau
yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ada banyak hal yang tidak mungkin bagi kami, tapi kami tahu itu selalu mungkin. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Itulah sebabnya kami terus belajar berpegang pada firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu, janji-Mu ya dan amin. Pagi hari ini kami semua umat-Mu ada di tempat ini, kami menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu Tuhan, karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat yang indah pagi hari ini, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, sehingga pada saat firman-Mu disampaikan, tiap-tiap pribadi kami diberkati Tuhan. Tuhan sudah mengurapi dan memberikan pewahyuan khusus pagi hari ini kepada hamba-Mu, Bapak Gembala, untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami. Untuk itu kami siapkan hati kami, seluruh hidup kami, untuk menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi semua saudaraku, Shalom, puji Tuhan. Nah, bulan ini sebetulnya juga bulan ulang tahun jemaat ya, yang ke-38 tahun ya. Namun kita masih dalam suasana proses penyesuaian seperti ini, maka kita akan laksanakan itu tentu dalam bentuk ibadah Google Meet ya. Dan kalau nanti kita akan adakan umpamanya di salah satu sesi itu ya, repot juga kan. Itu malam hari, di hari jam aktif. Tanggal 16 Oktober, itu harinya apa ya? Rabu ya? Sabtu? Iya, jadi kesulitan ya. Jadi kita, yang penting ucapan syukur hati kita, karena
Jemaat Tabernakel ini dilahirkan Tuhan di kota tercinta ini. Tahun 1983 yang silam. Dan ini sungguh Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang melakukan semua. Kalau di posisi saya katakan puji Tuhan, saya dilibatkan aja. Ya, di dalam hal ini sebagai ikut membidani gitulah kasarnya dalam bahasa umum itu ya. Tapi sungguh itu Tuhan yang mengerjakan semuanya. Makanya saya pikir tidak ada satupun yang bisa dibanggakan dari kita gitu loh ya. Ini untuk menjaga hati, jangan sampai berpikir bahwa wah ini aku gitu. Karena dalam banyak hal Tuhan mendambakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen ini ya lebih mementingkan bagaimana kita bersama Yesus dibandingkan dengan aku mengerjakan sesuatu untuk Yesus. Nah, ini di sini beda. Ya, kalau kita wah aku ini lakukan semua untuk Tuhan. Dan nanti muncul subjektivitas kita. Tetapi kalau biarlah hidupku ya selalu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu akan membawa kita akan semakin lebih merendahkan hati. Itu sebabnya baik yang ada di ruang utama, di ruang tambahan dari gereja ini semua nyaris semua ruang tambahan. Ini saya lihat di monitor cukup ya dipadati dengan semua anak-anak Tuhan. Dan juga yang ada di dalam ibadah ya secara online di sini ya, karena ini juga digabungkan ya dengan beberapa saudara yang hari ini juga gabung. Saya sambut tentu Abigail Tetelepta ya, Abigail Tetelepta Bangun Nababan ini di Bali, Desi Sandra ini di Surabaya, dan kemudian akun Gloria, Johnny Bay juga anakku Johnny Bay. Ya, puji Tuhan. Julius Robert ini di Jakarta, warga Julius, ada Indah ya, saya lihat. Pak Kasno, Tuhan memberkati. Roni Ratu Lohoren, ini orang jauh ini Kisar. Ya, saudara Suko ini ya, Diaken Suko. Kemudian Simatupang ini ya, akunnya Simatupang Jimer. Ya, sekono lah karepe. Namanya akunnya ya seru-seru dari nama aslinya Cimer Simatupang, puji Tuhan. Dan anakku Vera Clara Wilson, nah ini Wilson ada di Semarang. Ya, Tuhan memberkati semua dimanapun Anda berada. Mohon maaf kalau mungkin kelewatan saya menyebut yang mengutamakan ibadah pagi, dan nanti masih diberi kesempatan di dalam ibadah online pada pukul 19.00 ya, semua saya harapkan demikian. Nah, kita lanjut pagi hari ini, keluargaku semua dimanapun berada, baik yang onsite ataupun online. Kita buka Alkitab kita Matius pasal 8 ayat yang ke-22 ini ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Semua katakan, amin. Puji Tuhan. Nah, ini lanjutan ya dari doa pagi kemarin. Saya memberikan tema adalah bersama Yesus kita kekal bahagia. Nah ini, bersama Yesus kita kekal bahagia. Tidak bersama Yesus ya berkutat kepada orang mati menguburkan orang mati mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, masa ada sih Pak orang mati menguburkan orang mati? Nah, ini kalau pemahaman kita secara fisik, ya tentu tidak ada. Masa ada orang mati gotong orang mati kan? Tetapi Alkitab firman Tuhan memberitahu di sini, kata mati pertama muncul itu di dalam kitab Kejadian. Iya kan? Sementara peringatan dari Tuhan kepada manusia, jangan kamu makan buah ini. Kalau kamu makan buah ini, kamu mati. Nah ternyata manusia makan ya buah yang di tengah taman. Padahal yang di semua taman itu boleh kamu makan.
Nah, di situ adalah standar yang Tuhan ingin ajarkan. Jangan sampai orang itu tamak. Wong semua boleh kok, cuma ini loh jangan. Kalau mengambil yang ini, makan yang di tengah ini, berarti tamak. Saya pakai istilah rakus, ya hampir sama ya. Ketika orang sudah muncul ketamakannya, rakusnya, dia coba mau melampaui batas-batas free will-nya, kehendak bebasnya. Manusia itu dikasih kehendak bebas terbatas. Nah, batasannya sebenarnya kecil kok. Oh, semua boleh kok kamu makan. Selalu Allah menciptakan itu selalu bebas, diberikan hak penuh untuk menentukan, tetapi terbatas. Makhluk roh juga begitu kan? Kamu diberikan satu kemampuan untuk melayani sorga, ya akal budi dia punya. Tetapi kemudian satu aja sebetulnya, makhluk roh, malaikat-malaikat itu ya, disebutnya malaikat-malaikat itu roh. Kalau kemudian ada malaikat dikasih nama ini itu, Alkitab menyebut cuma beberapa aja. Ya, kepercayaan lain ada definisinya, ini tugasnya ini, namanya malaikat ini. Lah malaikat itu banyak kok, berlaksa-laksa itu enggak terhitung. Semua bisa kamu kerjakan karena makhluk roh, enggak ada fisik, tapi punya akal budi. Tuhan tuh minta, jangan kamu pingin melampaui Tuhan. Nah, jadi ada batas. Tapi kemudian di dalam sejarah Alkitab memberitahu makhluk-makhluk roh itu yang lebih dulu diciptakan itu, dia pingin jadi sama seperti Tuhan. Dia mau mengambil alih tempatnya Tuhan. Nah, sejak itu sejarah Allah Tuhan mengutuk. Dan sejak itu juga lah ada roh-roh jahat. Lah siapa? Yang dikutuk ini tadi. Dia ngeret dengan beberapa pengikutnya. Nah, roh-roh jahat ini kemudian di setiap daerah budaya menyebutkan macam-macam kan. Setan, wewe, gombel, genderuwo, ya jin, ya macam-macam. Nah, kuntilanak, dedek bengek, nah, itu tergantung. Karena pemahaman di Jawa beda sama di Sumatera Utara, sama di Sulawesi Utara, sama di Kalimantan, sama di Timur sana. Nah itu, kalau ada api seperti api jalan brrrr itu. Orang di Jawa sini ya kalau tidak nyebutnya kemamang. Tapi di Kalimantan lain lagi nyebutnya, mungkin ada yang tahu deh sini. Itu, saya sudah lupa dan saya pikir juga nggak perlu lah inget-inget namanya setan ya. Kita ingat satu nama saja, tolong yang kenal sebutkan dia, siapa? Haleluya, Tuhan Yesus, haleluya, itu yang harus kita ingat. Ngapain ngapalin namanya demit setan, ini gak penting. Ya. Nah, kenapa ada setan? Karena dia sudah lewat batas free will yang diberikan Tuhan. Manusia juga begitu. Makanya bahaya sekali ketika manusia itu mulai tamak. Karena itu kakek buyut sudah memberikan satu gambaran perilaku kejatuhan mereka. Ketika dia ambil itu dan Tuhan bilang jangan makan mati. Kenapa mati? Mati di sini adalah keterpisaan dengan Tuhan. Terpisah berarti tidak bersama. Sekali lagi, terpisah itu berarti tidak bersama. Nah, padahal yang memungkinkan manusia, makhluk itu menikmati segala kebahagiaan itu kalau bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sumbernya bahagia. Kenapa kita di sini mesti ngeluarin uang untuk beli air kemasan itu? Ya, karena produksinya, transportasinya, distribusinya, pajaknya, nah itu. Tapi kalau kita berada di dekat sumbernya sana, ya mungkin di Prigen atau di manalah tempatnya. Nah saudara-saudara tentu tidak semahal itu karena dekat dengan sumber. Di rumah saya dekat dengan sumber-sumur. Tapi ya dulu sekali, kira-kira sejak saya menempati rumah itu tahun 84 ya, sampai 10 tahunan barangkali atau enggak sampai, kami minum air sumur itu. Mesti direbus dulu ya, kita tahu semua ya, ini air Gresik itu kalau dari air tanah itu. Panci yang dipakai itu bisa
tambah hari tambah tebal. Ya, kita semua tahu. Putih, tapi ya waktu itu saya minum. Ya, sampai kemudian saya dapat berkat untuk bikin sumur itu. Nah, sumur 11 meter, ternyata sumbernya bagus. Terus terakhir ada penambahan, jadi kurang lebih 14 meter. Dan waktu itu PDAM sudah masih awalnya juga pakai sumur begitu, sering mampet. Ya, waktu awal kami nempati di Pastori itu. Akhirnya ya setelah kita dapat air tanah, kita stop sudah, kita diputus saja. Karena jarang keluar, bayarnya terus. Ya, minum juga air di situ. Ya, nggak apa-apa Pak, ya faktanya ya ini. Tapi kira-kira ya 5-6 tahun lah minum air itu. Terus udah ada berkat, muncul air isi ulang, air mineral dan sebagainya ya. Keluar duit. Tapi udah sangat bantu ini dengan sumur itu, ya kompensasinya bayar listrik tentunya kan, pompa nggak bisa nyedot begitu saja. Di mana dekat sumbernya, ya kita dapat. Seringkali warga berdekatan rumah saya kesulitan karena PDAM lagi bermasalah akhirnya. Kemudian datang, ya Pak boleh minta air? Oh boleh, bahkan waktu rumah kebakaran pun saya khawatir ada orang nanti butuh gitu, saya tulisi di situ silakan. Kan kami nggak di situ kan, selama berapa bulan, yang membutuhkan air. Tinggal buka aja. Listriknya gimana Pak? Nah disitulah cara berpikir saya ya. Nah ya bayar listrik berapa lah, untuk itu masih bisa. Saya enggak pakai, tapi warga masang selang. Ya sempat itu. Saudara-saudara bahkan sampai sekarang ini. Waduh sana-sana sudah pakai beli tangkian ya. Kami enggak. Kadang kalau nyiram tanaman gitu sementara orang kesulitan air juga mikir gitu ya. Jadi mesti ya nyari yang sepi lah daripada nanti buat orang hatinya itu ya gitu loh, jaga hati gitu loh. Jagalah hati, jangan kau nodai. Itu kok kotori apa nodai ya, wis ngono lah ya. Puji Tuhan. Jaga hati. Boleh pakai. Nah, orang selalu datang, "Enak ya Bapak ini." Ya, enggak pernah kehabisan air. Ya, kalau segitu ngomongnya puji Tuhan. Untuk apa tujuannya? Ya supaya enak komunikasi. Ya saya bilang puji Tuhan, itu Tuhan, kemurahan Tuhan. Nah, orang yang dekat sumber itu selalu terpenuhi. Sumbernya bahagia, ya Tuhan. Nah manusia sudah minus, defisit kebahagiaan, gitu loh. Manusia itu defisit kebahagiaan. Makanya hal-hal yang ditawarkan kaitannya dengan kebahagiaan itu identik dengan entertain ya. Bagaimana untuk dapat hiburan segala macam. Wah, kita kadang berpikir untuk dapat hiburan kalau kita yang duitnya pas-pasan dia cukup segitu. Tapi ketika orang udah duitnya berlimpah dia butuh hiburan, wah yang dibeli harganya mahal-mahal. Apa saja jadi mahal. Ya, dan itu ujungnya apa? Penyanyian. Dapatnya banyak juga, keluarnya akhirnya juga ya begitu, tidak jelas dan tidak ada manfaat. Ya, jadi tingkat kemanfaatannya itu enggak terpikir secara benar. Nah, kalau orang udah jadi beriman, mestinya cara berpikirnya beda. Bagaimana ini? Tetap dihamburkan dalam tanda kutip, tetapi mendatangkan kemanfaatan. Ya, karena Alkitab itu bilang, ada orang yang selalu limit begitu, tapi terus kekurangan. Tetapi ada orang yang menghamburkan itu di ladang yang benar, dan dia tidak pernah kekurangan. Hanya konsep orang yang beriman seperti itu. Ya, sama juga, dapat yang banyak bagi orang beriman, orang berdosa. Lah kemanfaatannya aja yang berbeda. Bakalnya juga kalau tidak kita tinggalkan, kita yang ditinggal sama segala sesuatu tadi. Karena ini cuman kesementaraan. Nah, kuncinya masalahnya orang itu duitnya sedikit atau duitnya banyak, dia punya kebahagiaan apa tidak?
Lah kalau orang tanya, gimana Pak bahagia? Ya bahagia itu kita nempel, kita bersama, ya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 91, coba silakan dibukakan ayat 14 dan 15, Mazmur 91 ayat 14 dan 15, saudara cek semua ya. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Semua katakan, amin. Ini, yang hatinya melekat bersama Tuhan itu melekat. Ayat yang ke-15 ada keuntungan-keuntungannya apa? Bla 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 bla. Itulah orang yang nempel sama Tuhan punya pengharapan. Pengharapan yang di sini kaitannya dengan keperluan kita, hajat hidup di dunia ini sampai juga kepentingan surgawi. Karena Tuhan ini sumbernya. Kalau bicara sumber bahagia, apa bahagia itu? Bahagia adalah damai sejahtera. Damai sejahtera bahagia itu suasananya surga. Surga yang Alkitab Injil ini beritakan bukan yang aneh-aneh. Tempatnya makan enak, tempatnya berpesta pora di sana. Oh bukan. Ya, orang di sana nanti kita pribadi-pribadi beriman itu nikmati satu kebahagiaan, damai sejahtera. Lah cipratan damai sejahtera itu dibawa oleh Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku memberikan damai sejahtera-Ku kepada siapa? Bagimu. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan yang dunia berikan. Dunia ada entertainment, ya dunia hiburan. Tetapi saudara-saudara, apakah jaminan yang dihibur dan menghibur itu betul-betul bahagia? Kalau bahagia tidak akan lari ke narkoba. Kalau bahagia tidak akan, hidupnya itu semerawut begitu. Mesti tertata, terarah. Dan para pelaku entertainment itu dalam sepanjang sejarah tidak kurang, tidak jarang yang kemudian matinya bunuh diri. Itu dari toko-toko dulu masih ya bintang ya, dunia itu masih sedikit, udah. Isinya banyak yang kemudian gantung diri, nembak, makan obat overdosis. Ya kenapa di sini kosong? Karena manusia itu bukan cuma fisik, tetapi ini roh, jiwa. Ketika rohnya itu terpisah dengan Allah, itulah kematian. Jika kamu makan buah itu kamu mati. Nah apa? Terpisah. Kristen itu apa? Kembali Tuhan mendatangi manusia. Tinggal mau enggak merespon. Ya, ini bedanya. Kalau orang tanya, Pak agama itu beda? Ya beda. Satu dengan yang lain dengan berbagai macam konsep yang dibuat, ya silakan itu wajar. Kita hormati aja. Ya, ketidaksamaan itu. Nah Kristen apa? Lah kita harus tahu keunggulan iman Kristen. Bahwa bukan kita yang diharapkan berusaha, ingin mencari dan menemukan Tuhan. Tidak akan ketemu, ini dalam iman Kristen. Terus gimana Pak? Tuhan yang mendatangi saya. Ucapkan bareng dengan saya, 1, 2, 3. Tuhan apa? Mendatangi saya. Dari situ bedanya. Tentang tingkat kemudahannya lebih muda mana ya pikiran dewek. Ya kan gitu aja. Kalau untuk orang yang bisa mikir, tapi kalau orang yang tidak bisa mikir atau pikirannya berbeda, ya silakan aja gitu. Saya yang datang. Kamu di bawah, aku dari atas. Turun. Dan untuk itulah aku membawa kamu naik ke atas. Jadi kalau ngomong muda, ya sudah tinggal mikir aja. Nah, cuma orang itu kan kadang dikasih yang muda, cari yang sulit.
Ada Alkitabnya. Ya, ada yang mudah, cari yang sulit. Mau nambah ini, nambah itu, nambah ini, nambah itu. Lah, di dalam kekristenan enggak perlu ada plus. Tambahan itu enggak perlu. Cuma satu pribadi yang kita sambut, tolong sebutkan. 1, 2, 3, siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah itu. Ketika seorang ngerti ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dia memberikan prioritas untuk yang satu ini. Ya, dia sudah puas, ya pasti bahagia. Bagaimana Pak dengan kelengkapan hidup di dunia? Nah, itu Tuhan. Kita harus kerja sih pasti selama di dunia ini cari nafkah kan. Mau tani, buka toko, usaha kecil, menengah, atas, sampai mikro. Ya kan. Tapi rasanya sama. Kuncinya di sini. Orang dapat di bawah UMR sampai dapat miliaran rupiah. Bagaimana proses ya tentang apa yang dimakan atau diterima. Bukan itu yang menentukan, tetapi bagaimana yang menerima ini. Rasanya. Nah, itu di sini. Gitu loh. Baik kalau orang terus, wah kan aku jadi seperti dia ya. Nah stop itu pikiran gitu. Itu sesat. Ya makanya ada istilah di Jawa ini hidup ini cuma wang sinawang itu ya. Enake senenge koyo mung disawang ya kan. Nek karo sing nyawang itu koyo enak, sing nglakoni ya belum tentu. Nek nyanyian Mandarin ini wang cinan wang gitu ya dah. Itu biasanya nek pesta kawin tuh ada gitu sama ciatok. Ciatok itu makan meja. Jadi maksudnya meja dimakan. Ya, maksudnya ciatok itu makan meja. Terus makanya datang. Satu makan bareng ya, ambil kayak gitu. Kemudian kalau yang ditata itu buffet atau istilah dulu itu prasmanan. Terus kalau yang dari dalam langsung masuk keluar piring satu itu makan jalan. Nah sekarang tergantung jalannya itu ya aspal. Ya ini intermezzo saja untuk mengenali istilah-istilah itu, jadi jangan nanti sudah bingung. Wah ini enak loh, apa resepsinya pesta ya loh, makan meja. Jangan saudara terus mikir, wah untukku gak kuat ini. Iya kan? Terus ada lagi, nyugui makan itu sambil ngomong, ayo Pak. Ya basa-basi makan seadae. Maksudnya apa itu? Ya wakul barang dikeletak. Sak mangkok-mangkok gitu ya. Nah jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa makanan yang mahal harganya itu pasti enak? Faktanya belum tentu. Masalahnya cocok apa enggak sampean? Ya, sederhana aja di sekitar masyarakat kita kalau sudah masuk di kalangan mall atau hotel. Orang menyebutkan, oh makanan sehat itu, itu makanan Jepang. Tapi kaitan dengan makanan itu mahal. Iya, karena makan ikan mesti ikan yang fresh. Bahkan ikan yang hidup, diseset begitu aja, potong-potong, ya, enggak usah pakai dimasak. Dicocol sama namanya ya kecap ikan Jepang itu soyu itu ya, makan. Ya, dikasih apa namanya wasabi itu kayak lombok itu ya, tutul-tutul gitu. Bisa di hidung kalau salah makannya itu, mekar, mekrok. Begitu. Lalapnya ginger, ya ini ngomong makanan mumpung pagi-pagi, saudara ya. Nah, ginger itu jahe, acar jahe itu. Dan saya pernah diajak itu mahal, yang premium gitu. Tapi kan belum tentu semua bisa makan itu. Begitu ya enak itu. Terus ngerti apa yang kamu makan? Nggak tahu. Itu ikan mentah. Terus suasana berubah.
tidak ngadep dengan senyum, tetapi kemudian belok begini sambil begini, nggak usah diterusin ya. Ya. Siapa yang nggak suka makan daging? Sapi. Ya kalau di sini kalau makan sapi ya. Tapi kalau sudah masuk di restoran istilahnya kan beef. Padahal sapi hidup itu cow. Cow itu sapi. Ya. Tapi kalau sudah dagingnya beef. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya doyan lah Pak, masa ada orang Indonesia gak doyan daging sapi? Apa? Dirawon. Ya, apalagi? Ya, kerawu, harus kono lah macam-macamnya. Nah saya diajak makan. Ini daging sapi Om. Oh iya. Terus keluar itu potongan lembut gitu, bagus, rapi gitu ya. Nah, saya pikir barangkali disediakan nanti ya teflonnya untuk kayak apa namanya yakiniku. Ya kalau yang direbus itu shabu-shabu. Itu kalau ada polisi bahaya loh makan itu. Shabu-shabu. Hurufnya aja beda ya. Tunggu, mana ini apinya? Ayo Om, silakan Om. Batinku ngeledek anak ini. Lah daging sapi irisan di situ. Nah, terus sudah gini Om cara makannya, udah silakan. Loh nggak ada ini, apa kuah panasnya atau apa? Oh enggak Om, ini daging sapinya ini premium dan ini nanti enak sekali. Loh, coba bayangkan. Ayo siapa di sini yang mau makan daging sapi mentah? Ikut saya nanti. Tinggal milih mau lulur, khas dalam, khas luar, tetelan. Tapi mentah. Coba. Selesai makan saya tanya, ini gimana? Harganya Om, maaf Om, ini mahal. Ini kalau Om nggak makan rugi. Waduh, sudah kena gitu kan enggak enak kan, ya kan? Dasar yang diajak makan ini kanibal. Ya, makan, sompet makan. Ya. Saya dalam hati awalnya berpikir, ya dosa apa ibuku mengandung aku ini. Ya. Akan ditanya, enak Om? Ya, enak, ya itu kalau ditraktir orang itu sudah ngomong enak. Iya, lo saudara enak? Enggak, keluar masakan lagi. Apa Om? Enak? Enggak itu. Dalam hati yang ngajak, cukup sekali ini saja. Wassalam. Ya, rugi ya kan? Nah, enak. Tapi benar-benar enak untuk di lidah saya. Ya kan saya bilang ini saya misi kanibal gitu kan. Apa yang memakan segala itu apa itu? Omni, iya ya omnivora. Udah makan segala. Nah tapi kalau saya tawarkan itu, kalau ada silakan nanti. Nah kalau makan dagingnya daging mentah berarti minumnya darah. Mumpung ada PMI nanti. Apa dianggap vampir gitu ya. Kalau zaman dulu Dracula gitu, inilah. Selayang pandang saya bicara tentang ini, apa yang dianggap orang. Itu wah makanan mahal, enak, belum tentu satu sama lain. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan ketika orang masak, ini abalon Om, apa abalon itu jenis kerang di laut dalam. Harganya sekaleng ini mungkin kalau sekarang udah lama sekali sih nggak pernah beli. Mungkin udah 2,5 juta apa 3 juta kaleng segini. Isinya 2 itu kadang-kadang. Nah jadi sekali lagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan inilah manusia. Ketika pendapatan banyak masuk di dalam dunia ya kosmopolitan, hedonisme yang sudah menjadi bagian dari kehidupan orang yang merasa duit banyak, ya ujung-ujungnya pengeluarannya ya begitu. Ya nanti kalau salah langkah juga sama dengan orang yang sekarang ngomong saya enggak punya tabungan Pak. Sama orang yang ditinggalkan segala sesuatunya. Sama-sama zero. Ya.
Ini kalau tidak salah bahasa Mandarin link. Ya, jadi orang kekayaan tambah juga ya cuma nolnya aja kalau saudara lihat. Ya, rekening saudara itu. Ada orang yang nggak pernah nabung, nggak pernah transaksi, tapi bendino ndeloi ya sirkulasinya saudaraku. Ya, lihat rekeningnya. Kok nggak nambah-nambah ya, tumpangi tangan. Ini kadang-kadang ada Kristen sesat itu gitu. Oh betul muncul di situ 2 miliar. Gak taunya uang nyasar hasil kejahatan. Iya kan, tidak lama dijemput petugas. Karena saking emannya ini ditanya, di rekening sampean ada tambahan enggak? Enggak, itu uang ngeyel. Padahal dia tahu, dia dijemput sama petugas. Gampang dibuka kan sekarang. Nah ini loh. Orang tuh nol itu apa kosong. Ya, saudara yang dikasih Tuhan itulah ketika orang salah pemikiran. Tapi kalau orang dia punya Tuhan, ya, dia bersama dengan Tuhan. Ada kebahagiaan dan kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang tidak membawa kita kepada keterjerumusan dan kehancuran. Contoh orang yang menggunakan narkotik. Di awal pemula dia iseng masih pemula sedikit sekali, wah udah reaksinya. Tapi apakah itu terus sama target standarnya, dosisnya setelah dia ya berlama-lama memakai? Tentu tidak. Nah ini pekerjaan kuasa penguasa dunia hendak merusak setiap apa yang Tuhan rancang baik itu seperti itu. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan bilang ya di dalam ayat itu tadi, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Nah, kalau hati melekat, ya ada kebahagiaan. Kemudian masih di depan ini banyak hal yang masih kurang tahu apa yang bakal terjadi, tapi kita punya pengharapan. Berseru, didengar, kamu cari, kamu dapat. Nah, makanya sebetulnya di dalam hidup itu fokusnya ini harus ada skala prioritas yang dibuat ya kayak yang saudara lakukan. Orang di luar heran. Ya, prokes begini ribet pakai masker, pakai whistle. Tapi gairah orang ini coba. Saya waktu di ruang gembala di sana ya tempat konsultasi. Saya lihat sudah masuk registrasi, kemudian harus keluar ke ruang remaja ya. Nah, kenapa? Karena udah penuh. Ruang utama, ruang atas apa. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan dalam hatiku. Aduh Tuhan, ini orang-orang yang tahu prioritas dalam hidup. Ini tipenya. Coba kita buka ya Alkitab dalam Mazmur 27 ayat 4 Pak Yohanes Widodo, silakan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Haleluya. Menyaksikan dan menikmati. Kristen itu yang sejati, yang nempel rohnya dengan Tuhan, bukan jadi penonton, tapi menikmati. Ya, menyaksikan bagaimana anugerah Tuhan itu semakin nyata, semakin real, semakin jelas. Tapi sekaligus juga menikmati. Ya, bagaimana indahnya melekat sama Tuhan dibahasakan oleh Mazmur pasal 27 ini ayat yang keempat. Ya, diam dalam rumah Tuhan. Itu bukan di gereja, gak boleh-boleh, bukan. Iya kan, kita ada waktunya ibadah. Setelah itu kita jalan, kita berinteraksi dengan keadaan di luar. Tetapi di sini, nih tolong lihat sejenak lah. Saya lagi memeragakan ini apa? Di mana saudara gini? Hati, roh, bicara hati itu roh. Ya, di dalam logika yang dikuduskan oleh Tuhan. Maka ngerti skala prioritas. Kalau saudara nggak dalam Tuhan benar-benar ya, nggak semua Kristen loh ya. Banyak Kristen yang nggak ngerti memberikan prioritas ini.
Nggak ngerti hari apa aja, wah kayak ya oh. Berburu sesuatu yang tidak jelas. Nah ujung-ujungnya nanti kecewa. Ketika titik akhir perjalanan, ya ketika kita harus menyudahi, istilah bahasa Indonesia tutup usia, dia noleh sambil menangis secara batin. Bukan banyak kegagalan, kesalahan dari apa yang dikerjakan, melainkan kecewa belum berbuah sesuatu. Nah sesuatu itu apa toh? Ya, bukan yang utama kita lakukan, aku mau kerja buat Tuhan, aku mengabdi jadi pendeta sudah 38 tahun. Tapi yang Tuhan harapkan supaya saya betul-betul menikmati bukan penonton adalah ketika hatiku melekat kepada Tuhan. Kalau saya hanya mengandalkan kesibukan saya, orang lain keberkatan. Saya jadi penonton, wah orang yang kulayani ini bahagia. Tetapi jiwaku sendiri gersang. Makanya di sini harus double, menyaksikan dan apa? Menikmati. Ini Kristen. Ya, di dalam keadaan apapun selalu ada harapan. Harapan itu ganda, double. Di sini, kalau di sini ya mentok, di sana udah jelas. Tidak ada. Kekristenan yang bersifat cuma ilusi, ya harapan kosong, pepesan kosong, enggak. Makanya kalau di Alkitab bicara, aku akan memberikan umur panjang kepadamu. Nah ini bisa dalam pengertian kalau umur panjang dunia ini yang diharapkan dipikirkan orang, itu relatif, paling banter berapa lama. Ini ada batas expired, makanya kalau lagi sakit apa enggak usah kepikiran. Karena kalau sudah expirednya selesai, iya kan? Nggak usah pakai sakit, berangkat. Kita tinggal ini. Ya sakit, ya kita upayakan. Doa. Ya, saya makanya nggak pernah berhenti berjuang. Wah ini ada gangguan penglihatan, nggak enak. Ya udah diusahakan, usahakan tantangan. Karena di posisi saya sulit. Sejauh ini untuk menerima obat anti nyeri, ya antibiotik. Bahkan lucunya itu sempat dicoba karena alergi dikasih anti alergi, malah alergi. Lah terus piye? Mangan gethuk ae karo klopo. Iya toh? Gethuk asale saka? Nah iya ngerti semua kan, tapi jangan di sini loh ya. Loh kok di sini gimana? Mau tuh ngantuk tambahane opo gitu kan? Nah, saudara gini ngecenceng kayak gini itu ya, muah gitu. Kono tuh liar-liar ngono kan ya. Tersungging aku. Enggak ada, enggak usah noleh kiri kanan. Jangan-jangan yang noleh-noleh. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau aku enggak nempel sama Tuhan, aku cuma menyaksikan. Saudara yang ibadah, ya onsite, yang online, waduh puji Tuhan, hidupnya teguh gitu. Tapi saya sendiri kosong, melompong. Jangan. Maka ini bukti Kristen sejati itu fokus. Dia ngerti skala prioritas. Ya, coba Lukas pasal 10. Ini contoh sederhana ya, Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya. Tetapi satu hal. Ya, Maria memilih yang terbaik. Siapa? Tuhan. Udahlah, Tuhan segalanya. Ya, tapi juga ini jangan sampai terus saudara terus, kan Bapak Gembala mau Tuhan. Apa? Oh, urusan keluarga itu nanti lah. Gini nih aku nek barang lagi kekiran tuh ya suami istri gitu. Aku tak Tuhan aja. Bukan gitu. Begitu Tuhan aja, Tuhan ngomong, iya aku tahu hatimu ke aku. Tapi kamu juga ini loh. Ya, berimbang. Ya, rohani sehat, itu jiwa juga sehat. Rohani sehat, jiwa juga sehat. Ucapkan 1, 2, 3, rohani sehat, apa? Jiwa sehat. Lah orang yang jiwanya sehat itu kelihatan. Kalau tadi urusan nempel itu yang tahu diri. Ya, hatiku melekat pada Tuhan.
itu bicara roh. Tapi begitu pada aspek jiwa, itu kalau jiwa sehat sama tidak kelihatan juga lama-lama. Gitu loh. Ada ayatnya ya, kita lihat coba. Kita lihat di dalam 3 Yohanes. Jadi kalau saya ngomong 3 Yohanes itu bukan Yohanes pasal 3 ya. 3 Yohanes, suratan Yohanes yang ketiga, pasal 1 ayat 2 sampai 4. Silakan Pak Yohanes. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Yohanes bicara kepada murid-muridnya. Ya kan? Di sini saudara-saudara, saya katakan, aku berdoa supaya kamu baik-baik saja, ya. Sama dengan jiwamu yang baik, yang sehat. Ini kuncinya. Orang kalau jiwanya sehat, fisik kurang sehat masih tertopang. Tetapi kalau jiwanya sakit, fisiknya sehat, ini kadang bisa loyo. Ya. Depresi itu bisa dialami siapapun. Bentuknya macam-macam, penyebabnya macam-macam, bahkan tanpa ya pemicu sekalipun bisa terjadi. Tetapi ketika orang jiwanya dibiarkan, tidak disehatkan, maka akan mengalami depresi berkepanjangan yang tidak jelas. Dan ujung-ujungnya bisa fatal. Ya, ketika tidak ada usaha. Lain hal ketika memang orang itu terlahir dalam kondisi ada kelemahan. Ya, secara kejiwaan. Nah, itu mungkin sama juga ada gangguan fisik. Ya, berkait dengan wah, dia lahir kenapa ada kelainan jantung umpamanya. Sama saja, ini bukti dari ketidaksempurnaan akibat kakek buyut kita sudah keluar dari batas free will yang ditentukan oleh Tuhan. Begitu ada dosa masuk, maka manusia ada hal-hal yang kemudian terjadi dengan situasi kondisi yang sedemikian. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, tetapi kalau rohnya dia ketemu Tuhan, bersama dengan Tuhan, bagaimanapun dia tidak akan kehilangan keselamatan. Ya kan, tetap ada kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Nah, beda dengan orang, wah ini kayaknya orang ini stres ini, ini diganggu setan. Nah, kalau sudah diganggu setan, di latar belakangnya Kristen atau bukan Kristen, gampang ditesnya. Dia panggil Tuhan Yesus, itu dia nolak, bener mulutnya ngunci. Saya pernah diundang sama ya dulu setia lanjut usia dan alami gangguan, anaknya nemui saya, mungkin orang tua saya, papa saya, sebut aja begitu, udah wafat ya sekarang, wafatnya usia lanjut sekali, ya hampir 100 tahun mungkin papa saya kerasukan setan. Enggak, itu beliau setia lagi masih kuat dulu, masih bergabung dengan kita itu sungguh-sungguh. Betul Pak, omongannya ngomyang. Ini belum tentu. Ya, ngomyang itu ada juga karena memang hobi juga ada. Ya kan? Kan ada orang hobi ngomel, perkara sedikit itu ngomelnya terus. Pokoknya itu hobi. Bakat terpendam. Ya kan? Jadi kalau identifikasinya seperti ini, saya coba tak datangin nanti. Dia datang, Om, Shalom, oh Shalom, aduh itu, manggil saya Nep Hendri itu kelondo-londoan itu. Selama nggak perjaman kudus, iya Nep, itu badan saya nggak enak semua, ya, uluhannya macam-macam. Ya sudah umur ini kok ya ada aja, bulu mata itu kan mestinya keluar ya Nep, iya Om. Lah ini keluarnya itu ke dalam. Jadi saya setiap berapa bulan, 1-2 bulan itu mesti ke dokter untuk nyabut. Saya itu
bingung. Kok ya ono ya, idep ya, itu bahasa Indonesia, Jawanya idep ya. Kok masuk ke dalam itu? Dulu bingung, lu kok saya ngalami saudara. Iya, ngalami saya ke dokter ini. Wah ini ada yang tumbuh ke dalam Pak itu. Ya udah ditetesi mata terus dicabut dulu, nanti kalau ada penanganan tuh kalau ada itu nanti repot. Kalau dibiarkan kalau rasa kayak kelilipan terus itu berarti itu tumbuh lagi, itu mesti dicabut. Kalau enggak nanti bisa menyebabkan ya infeksi. Dulu kata orang, tapi sekarang aku. Tapi kalau ketawanya gitu tuh medeni setan saudara, ya toh. Itu mana hidup kok kayak gini. Oh setan seneng itu, langsung antri dia. Tapi kalau guyune kayak Dursosono itu wedi kabeh, bahkan sampai juga kadang mikir opo, oh gembalaku ini. Ya kira-kira gitu ya. Ya tapi inilah. Jadi tunjukkan ekspresi bagaimana kita kedalaman kita itu kan gitu. Nah saya datang sama om itu, om perjamuan ya om. Ya, ayo om doa ya. Ini. Doa dia, loh kok gini kok kerasukan setan dulu ya apa tuh. Ada, jadi kita mesti pendeta itu jangan ngawur juga omongannya orang. Oh iya ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya batin orangnya, itu nek Kristennya bener dia fondasi yang dibangun, laku kok ditengkingi kayak gini nih ngapain kayak gitu. Terus nanti kalau puji Tuhan ya selesai ya, jadi doakan haleluya puji Tuhan. Si pendeta bangga dia, wow ini loh aku, usir setan. Tapi kata setan ngomong apa? Wah setan opo gundulmu peyang. Iya, wah aku gak opo-opo kok. Mau usir-usir kayak gitu, aku nih aduh ini orang ini gak bisa dimasuki. Tapi si pendeta kadang eksposnya ini, punya talenta. Ya, gak boleh. Ya itu, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang ini setan, kalau enggak. Nah gitu loh. Nah kalau orang ini memang terlibat perdukunan, dia ya Kristen, ya iyalah agama, secara agama. Ya pergi dukun, bawa jimat macam-macam ini. Tapi yang penting dia sadar, dia bertobat. Berapa banyak yang saya layani demikian. Tapi imanmu bangun, nanti setan takut. Bukan karena saya doakan. Ngerti dulu nih Yesus kamu nempel sama dia. Berapa waktu lalu saya lagi ngelayat di situ ada urutannya ini ya. Wah ini Bapak dulu, ini masih ingat Bapak ini. Oh iya saya ingat. Sarjana ya, punya posisi, kedudukan. Umur belum 50, jalan udah gini. Stres saya takut Pak Pendeta itu. Kenalkan bukan jemaat asalnya. Kenapa takut? Posisi saya ini ya mau disasar orang sekeliling saya. Nggak usah gitu, kalau ini kerjaan memang Tuhan yang mempercayakan, nanti kan Tuhan sendiri bela, tapi saya tidak bisa. Terus akhirnya saya tahu itu, berarti sampai pergi ke dukun ya? Banyak jimat ya di rumah ya? Iya Pak Pendeta, itu Kristen, lahir aja sudah Kristen dia. Lahir udah doa Bapak kami hafal deh. Ya iman rasuli, ngelontok. Itu. Begitu dibawa semua saya, ini masih ada ini di kantor ya. Iya Pak Pendeta, kok tahu? Tahu pendeta kok. Kayak itu loh ya toh, saudaraku. Bawa semua. Dalam nama Yesus, bakar. Masih datang loh, kok rasanya masih gak enak begini Pak. Iya, masih ada itu ya, di bawah kursi, dikasih juga kan. Iya Pak Pendeta. Saya ngomong mau sembuh, mau sehat enggak? Kalau enggak ya sudah, jujur dong, bersihin semua. Nah ini orang gini nih, begitu sudah didoain, nah sudah bayangkan, itu kan bekas begundal-begundal setan itu kan enggak terima kan gitu loh. Lah ini kemungkinan masih terus. Untuk beberapa saat perlu covering, perlu pendampingan, makanya saya bilang kapan aja. Kalau ada rasa enggak enak apa, udah. Telepon, kita doa, ya gitu. Ya. Jadi setan itu bukan di bawah pohon besar atau apa, makanya saya itu pernah diajak orang, Pak saya mau doa Pak untuk lahan saya, luas itu. Itu dulu saya pendeta bilang, itu di pojokan sana di pohon-pohon pisang itu ada ini Pak. Pak Pendeta Hendri lihat.
Apa yang Bapak lihat? Pohon pisang. Nah, orang itu maunya sok-sokan. Sorry ya saya ngomong nih ya kepada para seniorku, para kop hamba Tuhan pendeta. Enggak usah lah gitu, Alkitab memberitahu kok. Setan itu penampakannya pada umumnya itu bukan di pohon, di batu, di kuburan. Tetapi di dalam diri orang. Makanya yang dilepaskan itu kan, Tuhan Yesus melepaskan masa ada. Hei setan, keluar dari batu itu. Kan ada kan? Keluar dari pohon, itu nyaris gak ada. Di perjanjian lama aja yang dirasuk setan siapa? Raja Saul. Kerasukan, jahatnya keluar. Nah, jadi kerasukan tidak selalu bisa jadi dukun karena dia punya ilmu dalam dan lain sebagainya. Tapi jahatnya minta ampun, ekspresi hidupnya aneh. Karena ketika diganggu setan, itu bisa juga merusak jiwa. Atau orang tidak diganggu setan, jiwanya sakit. Artinya sakit di sini bukan sakit jiwa, dibiarkan tetap liar, ya, tidak memberikan prioritas kepada Tuhan. Nah, dari mananya bisa kelihatan? Maaf kata ini ya, dengan terpaksa saya mesti expose. Karena kalau orang masang status, bukan saya nelisik statusnya jemaat, enggak. Tapi sampai ada orang yang bingung ketika lewat lihat status, ternyata yang ditulis itu omongan yang kotor, omongan yang aneh, yang kira-kira orang tidak beriman pun itu kalau saya rodok waras saja enggak seperti itu. Aduh. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya kan berpikir, ya ini enggak usah sudah mikirin sopo ya, enggak usah lah. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan ada di mana? Di anta baranta. Oh, namanya sosial media. Ya, ini saya mikirnya ini kalau anak-anaknya kan ya lihat kan tahu. Ini gimana lah disitulah akhirnya terjadi nanti. Ya air mengalir dari atas. Sehingga ada istilah kan. Like father, like sons. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, like mother, like daughter. Kenapa? Ya ini nanti bentuk. Lah model gitu kalau diserahkan ke gereja, ke sekolah minggu, ke apapun namanya. Harapannya jadi baik tapi di rumah pola hidup jiwa rusak. Seperti itu tidak sehat. Kenapa mesti ngungkapkan kayak gini? Bertobat. Jangan. Orang membuat pelampiasan model begitu. Ya. Orang lain juga tidak bisa dapat dampak baik, tetapi itu merusak diri orang yang bersangkutan. Ya, aku berdoa sih bukan yang di sini hari ini ya. Pasti kalau di sini saudara nggak sedang mengerjakan membuat update status. Ya, karena sudah sedang buka Alkitab. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yohanes berkata, aku berdoa dan aku bersyukur. Ya, jika aku melihat anak-anakku, anak-anak rohaniku ada dalam kebenaran. Nah, bersama Tuhan, ya hati berpaut kepada Tuhan. Itu artinya apa saudaraku? Ada di dalam kebenaran. Tuhan Yesus berkata, aku jalan, terus apa yang kedua? Kebenaran, terus apa? Dan hidup. Jadi kalau saudara ada di dalam jalan yang tepat, ada di dalam Tuhan. Dan dalam Tuhan itu apa? Dalam kebenaran. Ya, yang harus benar gimana? Ya kita minta dari dalam kan udah oke. Roh kita udah dikunjungi Tuhan, roh kita udah dipeluk Tuhan. Nah sekarang jiwa kita juga kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Yesus. Sehingga dengan demikian apa? Kita bisa nikmati kebersamaan dengan Tuhan. Senantiasa. Nah kalau itu jauh lebih penting daripada sudah apa saja yang sudah kuperbuat untuk Tuhan. Loh baik, berbuat sesuatu untuk Tuhan dengan berbagi harta, dengan memberikan talenta, dengan memberikan hidup kita, waktu kita, bagus. Tapi akan lebih elok di hadapan Tuhan ketika ya hati kita itu dikatakan apa tadi istilahnya? Nempel, apa kata Alkitab? Melekat, selalu bersama. Nah ini, nah di situ Tuhan bilang,
memikul salib dan menyangkal. Itu latihan, itu menterapi diri. Yuk sekarang ini kalau biasa tangan ini nggak bener arahnya, ini ketikanya mau ngetik apa. Terima kasih Tuhan hari ini tegur saya. Kalau itu tadi parah banget. Dilaporin, saya lihat waduh, udah doain saya bilang. Tetapi mungkin nggak separah itu. Saudara justru buka wadine dewe. Ya, membuka sesuatu yang harusnya orang nggak perlu tahu ngapain. Mungkin saudara, iya Pak saya lagi kecewa lebih. Ya siapapun bisa, tapi tergantung. Kalau kita membuat kekecewaan untuk kita eksplor itu nanti jadi lama-lama apa? Kepahitan hati. Lama-lama ya sakit batinnya. Kan begitu. Ya kalau yang nggak penting ngapain kan gitu. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan tahan diri. Ini memang cuma begini-begini. Mungkin enggak akanlah kena sanksi hukum ya dari yang ditentukan sekarang. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Yesus, ketika itu justru membuat ya satu penghancuran pada diri sendiri. Lah ngapain? Ayo Tuhan pingin kita bahagia dan kekal. Amin. Ya Tuhan bilang bersama Yesus kita kekal bahagia. Baca ayat penutup dan kita akan berdoa. Wahyu 3 ayat 20. Populer sekali ayat ini. 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan. Makan itu pesta. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bicara berkat, bicara rezeki ya. Tapi lebih sangat bernilai ketika bersama-sama Yesus. Makanya ada jamuan resmi itu bukan makanannya apa. Tetapi bisa dijamu dalam kebersamaan dengan pribadi terhormat itu nilainya di situ. Makanya dalam jamuan resmi kadang-kadang kita selesai makan masih lapar, iya kan? Saya pernah ceritakan begitu nemeni ini seorang pembicara yang tiap ya jamnya itu hitungannya dolar sekian, saya diserahin nemeni makan. Ya makannya jadi ya rada-rada cuma ini aja ya formalitas. Kenapa? Ngomong. Ya dari hati ke hati, ya, Pak Pendeta Hendy di mana? Saya ceritain. Oh, Bapak tugasnya di mana aja, bla 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 itu ya, dan makan. Begitu orangnya saya pamit, terima kasih Pak jamuannya. Ya sama-sama terima kasih kehadirannya. Udah pamit. Ya, udah pulang. Makanan masih banyak kan? Ya, saya coba sama yang lain, yuk kita makan. Nah, dari situ lagi makan, uangnya balik saudaraku. Ya, laptopnya ketinggalan. Waduh, maluku seperti gareng saya. Nah, kayak gitu ya. Kenapa? Itu tadi arti jamuan. Ya, ayo kita mau bersama dengan Tuhan. Kita menata hidup. Kalau ada statement, cara berpikir, konsep yang salah, ayo sama-sama berubah. Sebab kalau itu tidak dirubah merugikan diri sendiri, merugikan keluarga. Iya, merugikan keberlangsungan anak keturunan kita. Ketika sampai akhir, ya kita berkonsep ya yang salah. Cuma keakuan aja, ini menunjukkan jiwa yang kurang sehat. Pagi ini minta Tuhan tolong sehatkan rohku, jiwaku, dan tidak mustahil tubuhku. Amin saudaraku. Dan kalau seperti itu, seberapa waktu hidup ke depan kita bisa melekat terus dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Yohanes Widodo, tim musik, singer song leader, ya operator dan tim kesehatan yang hari ini repot banget. Tuhan memberkati kalian semua. Bahkan guru-guru sekolah minggu nanti yang siap pelayanan 4:30 sore. Saya impukan ya guru-guru sekolah minggu, para volunteer ini, relawan-relawan, ya malah ada yang memberikan korban persembahan untuk memberikan ya reward buat anak-anak hafalan ayat atau apa. Tim kes juga demikian. Relawan-relawan ini justru mempersembahkan persembahan untuk
Ya, timnya Tuhan memberkati. Semua tentunya tim musik, singer, song leader. Ya inilah, kalau kita bisa lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Biar hati kita melekat sama Dia ya, itu di atas semuanya. Satu nyanyian kita nyanyikan, apa Nan? Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Anakku Iwa juga ya di Surabaya, Tuhan memberkati, gabung. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap Tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. ku hidup Dalam dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, terima kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdiri. Terakhir, besar anugerah-Mu, referen terakhir itu, ayat terakhir. Besar anugerah-Mu. Semua di semua ruangan saya undang berdiri. Di ruangan tambahan, supaya engkau tidak capek juga. Haleluya. Sungguh Engkau dimuliakan dalam ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Karena Engkau yang mempunyai rancangan yang indah. Engkau telah membawa roh kami sudah dipulihkan karena Engkau mendatangi kami. Maka pagi hari ini kiranya Tuhan menjamah setiap kami pada bagian jiwa kami. Karena jiwa ini juga akan masuk dalam kekekalan. Kemana dan apa yang akan bakal kami nikmati di dalam alam kekekalan nanti sangat ikut ditentukan dalam kehidupan kami di dalam dunia ini. Itu sebabnya kiranya Tuhan menjamah. Bukan cuma fisik kami saja yang nampak beribadah, tetapi lebih daripada itu jiwa kami juga terus melekat pada Tuhan. Kehidupan kami melekat pada Tuhan. Dengan demikian kami menikmati segala yang baik, kebahagiaan surgawi itu sudah kami rasakan sejak kami ada di dalam dunia ini. Tuhan Roh Kudus akan terus bicara, memberikan kepada kami pengertian lebih daripada apa yang hamba-Mu sudah sampaikan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berkarya dan menopang kami. Pagi hari ini kami percaya, tiap orang yang datang dengan hati haus rindu akan Engkau, niscaya mereka memperoleh segala yang terbaik dari Tuhan. Apa yang didoakan Tuhan dengar dan kabulkan. Dan Tuhan, Engkau juga memberikan pertolongan. Yang lemah jadi kuat saat ini. Yang perlu pemulihan, Tuhan mampu melakukan pemulihan dengan sempurna. Demikian juga yang sakit secara fisik. Tuhan, jika Engkau berkenan menjamah, maka saat firman sedang disampaikan pun tidak mustahil. Engkau memberi kesembuhan buat setiap anak-anak-Mu. Di semua ruangan, ataupun yang sedang melaksanakan ibadah secara online, bahkan kapanpun,
berita firman kuasa Yesus dengan mukjizatnya diberitakan, maka di sana tetap berlaku setiap orang yang menerima firman Tuhan, menerima pengharapan dan menerima jamahan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini jemaat siap untuk berbagi, yaitu melaksanakan donor darah. Tuhan memberkati semua. Dan kiranya apa yang menjadi niat suci yang akan mereka lakukan ada di dalam berkat tuntunan Roh Kudus. Demikian tim kesehatan yang mengerjakannya. Tuhan yang ikut membantu, Tuhan tolong dan mengurapi semua. Demikian juga tim dari PMI, Tuhan berkati semua yang dilakukan demi kemanusiaan. Semua tercatat di hadapan Tuhan sampai kepada kekekalan nanti. Terima kasih. Perjalanan selanjutnya pulang pun semua di dalam penyertaan anugerah Tuhan. Kami unjukkan setiap persembahan yang anak-anakmu bawa dengan hati tulus dan jujur. Engkau yang mengingat dan mencatat mereka satu persatu sampai di altar Tuhan yang Maha Kudus. Sehingga ada simpanan yang disiapkan sampai kepada anak keturunan kami, generasi ke generasi ke depan. Selagi Tuhan belum datang, semua akan terima berkat dan rezeki dari Tuhan. Sehingga Tuhan dipermuliakan di dalam semuanya. Ibadah sesi berikutnya dan online sepanjang sore malam nanti ada dalam lawatan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Bangsa kami tercinta diberkati Tuhan. Dan terpujilah Tuhan sekarang sampai selamanya. Dan kiranya segala yang baik Tuhan limpahkan. Sinarilah kehidupan kami dengan sinar wajah-Mu. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Menjemput dan mengantar kami pulang ke surga. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa, terima Kasih. Bapa amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Dan kita jumpa dalam ibadah nanti malam jam 19.00 ya, online. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. Silakan duduk.